Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zisabiatur Putri dengan NIM 20321052 kelas 6 BMPI. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Plan, Do, Check, and Action atau PDCA demi memenuhi ujian akhir semester Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dengan Bapak Dr. Jamaluddin SAG MPD selaku dosen pengampu. Baiklah, yang pertama pengertian PDCA. PDCA merupakan alat manajemen untuk melakukan perbaikan terus-menerus. PDCA dibuat oleh W. Edward Deming di tahun 1950 sebagai suatu mudah untuk mengikuti pemecahan masalah siklus. Deming ditugaskan membantu Jepang membangun kembali ekonominya di tahun 1950. Tujuannya adalah untuk menggunakan PDCA dengan proses Continue Improvement untuk membantu membangun kembali industri Jepang sehingga mereka bisa bersaing di pasar di masa depan. Sedangkan pengertian dari Plan, Do, Check, and Action adalah metode manajemen yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan 4 langkah secara berulang. Yang pertama Plan, yang kedua Do, yang ketiga Check, dan Action. Langkah atau tahap yang pertama yaitu Plan, perencanaan. Tahap perencanaan yang dimulai dengan identifikasi masalah menggunakan teknis 5W dan root cause analysis. Buatlah hipotesis masalah dan tujuan yang harus dicapai agar hasil yang diinginkan dapat terwujud. Pastikan tim sudah mengetahui masalah utama, sumber daya yang dibutuhkan, dan solusi terbaik untuk perbaikan masalah. Langkah atau tahap yang kedua yaitu Do, penerapan. Tahap penerapan atau melaksanakan semua yang telah direncanakan di tahap Plan dan melakukan pengumpulan data yang kemudian akan digunakan untuk tahap Check dan Action. Tahap selanjutnya Check atau pemeriksaan. Tahap pemeriksaan dan peninjauan ulang serta mempelajari hasil-hasil dari penerapan di tahap Do. Melakukan perbandingan antara hasil aktual yang telah dicapai dengan target yang ditetapkan dan juga ketetapan jadwal yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, tahap action atau tindakan. Tahap untuk mengambil tindakan yang seperlunya terhadap hasil-hasil dari tahap check. Terdapat 2 jenis tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, tindakan perbaikan untuk solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dan yang kedua, tindakan standarisasi untuk menstandarisasi cara ataupun praktek terbaik yang telah dilakukan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas manajemen kegiatan pemantauan. Pendekatan PDCA membantu meningkatkan efektivitas manajemen kegiatan pemantauan, pengendalian mutu di lembaga kursus dan pelatihan, serta meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga, mengembangkan budaya organisasi yang mendukung inovasi. PDCA membantu mengembangkan budaya organisasi yang mendukung penerapan inovasi, meningkatkan kinerja, dan mengembangkan SDM yang dimilikinya. Selanjutnya atau yang terakhir, tujuan dari PDCA. PDCA bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pendidikan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan perbaikan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa tujuan utama PDCA dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, meningkatkan prestasi akademik. PDCA membantu lembaga pendidikan dalam meningkatkan prestasi akademik siswa dengan identifikasi dan perbaikan masalah yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengelolaan. PDCA meningkatkan efektivitas pengelolaan kegiatan pendidikan dengan mengoptimalkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengecekan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan mutu. PDCA membantu lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu dan mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, pengecekan, dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, meningkatkan karakter siswa. PDCA juga membantu lembaga pendidikan dalam meningkatkan karakter siswa dengan mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, pengecekan, dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang terakhir dari tujuan PDCA yaitu
Meningkatkan kinerja PDCA membantu lembaga pendidikan dalam meningkatkan kinerja dengan mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, pengecekan, dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.